Hello everyone, pelajaran kita berjudul The Righteous Parakletos. Mari kita lihat apa artinya Parakletos dan siapa Parakletos yang righteous ini. Di John 14 ayat 16, Tuhan Yesus katakan bahwa dia akan berdoa kepada Bapa dan Bapa akan memberikan penghibur yang lain, another comforter. Dan kata comforter ini adalah Parakletos. Artinya siapa penghibur yang lain ini yang akan dikirim setelah Tuhan Yesus pergi ke Bapa. Kalau kita lihat kata Parakletos dan kita cari di Alkitab, kata ini muncul 5 kali di Alkitab, di Perjanjian Baru semuanya. Yang pertama di Yohanes 14 ayat 16, another comforter. Yang kedua di Yohanes 14 ayat 26, comforter yang Allah Roh Kudus. Ayat ketiga di Yohanes 15 ayat 26, comforter yang adalah the spirit of truth, roh kebenaran. Ayat keempat ialah Yohanes 16 ayat 7, the comforter. Dan ayat kelima di 1 Yohanes 2 ayat 1, dan bahasanya adalah an advocate. Tetapi kata advocate ini artinya sama dengan comforter, yaitu Parakletos. Dan dikatakan di sini bahwa another comforter yang adalah Roh Kudus, yang adalah the spirit of truth, di 1 Yohanes 2 ayat 1 dikatakan adalah Jesus Christ. Tuhan Yesuslah penghibur ini. Tuhan Yesuslah the Holy Ghost ini. Tuhan Yesuslah the Spirit of Truth ini. Artinya penghibur yang lain bukan oknum selain Tuhan Yesus, tetapi adalah Jesus Christ. Dan inilah another Parakletos itu. The righteous Parakletos itu. The righteous Parakletos adalah Jesus Christ, bukan oknum ketiga yang namanya Roh Kudus. Jadi another comforter di John 14 ayat 16 yang adalah Roh Kudus, yang adalah the Spirit of Truth, adalah Jesus Christ the righteous. Artinya the righteous Parakletos adalah Jesus Christ, the righteous comforter. Tuhan Yesus adalah Roh Kudus itu, bukan oknum yang lain selain Tuhan Yesus. Di John 14:16, another comforter, dan comforter ini artinya adalah advocate. Mari kita lihat kata lain advocate atau comforter. Kata lain advocate adalah intercessor. Jadi Tuhan Yesus adalah advocate, Tuhan Yesus juga adalah intercessor atau yang adalah Parakletos. Mari kita lihat ayat di Alkitab yang artinya adalah intercessor, advocate atau comforter yang adalah Jesus Christ. Di 1 Timotius 2 ayat 5 dikatakan, there is one God, satu God, dan satu mediator. Mediator adalah perantara antara God dengan manusia. Dan one mediator itu, satu-satunya perantara itu adalah Christ Jesus, yang kita sudah lihat tadi, yang adalah Parakletos. Dan arti mediator adalah a go-between, atau perantara antara dua pihak. Dalam hal ini antara Bapa dan manusia berdosa. Itu artinya mediator. Dan kata lain mediator adalah intercessor. Dan kita sudah lihat tadi bahwa intercessor itu artinya advocate. Jadi intercessor ini yang adalah advocate, yang adalah comforter, yang adalah Roh Kudus adalah Jesus Christ. Jadi Jesus Christ ini adalah intercessor, satu-satunya perantara antara manusia berdosa dan Bapa. Jadi nggak ada penghibur yang lain selain Tuhan Yesus. Nggak ada perantara antara manusia dengan Bapa selain Tuhan Yesus. Jadi manusia tidak melewati Roh Kudus sebagai oknum ketiga, lalu ke Tuhan Yesus, lalu ke Bapa. Tetapi manusia ke Tuhan Yesus yang adalah Roh Kudus, yang adalah intercessor, yang adalah comforter, yang adalah advocate, lalu ke Bapa. Karena tidak ada selain Tuhan Yesus yang adalah perantara antara manusia dengan Bapa. Jadi kita lihat di 1 Timotius 2 ayat 5 dikatakan one mediator ini. Dan one mediator ini yang adalah intercessor adalah Jesus Christ. Sementara kata mediator ini artinya adalah intercessor atau advocate,
Dan di John 14 ayat 16, Comforter artinya juga intercessor. Jadi kita sudah tahu bahwa intercessor itu adalah Jesus Christ dan one mediator itu adalah Jesus Christ. Dan kita buktikan ayat itu di 1 Yohanes 2 ayat 1. Waktu kita bandingkan dengan 1 Timotius 2 ayat 5, satu mediator itu adalah Jesus Christ. Sementara satu-satu advocate antara Bapa dan manusia berdosa adalah Jesus Christ. Sama-sama adalah intercessor. Artinya tidak ada oknum selain Tuhan Yesus yang menjadi perantara antara manusia dan Bapa. Jadi walaupun Tuhan Yesus pergi ke surga dan mengirim Roh Kudus itu adalah dirinya sendiri. Lalu kita bandingkan dengan Yohanes 14 ayat 6. Dikatakan di 1 Timotius 2 ayat 5 ada satu mediator atau satu intercessor atau satu comforter yang adalah Jesus Christ. Dan Jesus Christ bilang, aku adalah kebenaran. Tidak ada seorang yang bisa ke Bapa kecuali melalui aku. Dan aku ini satu-satunya mediator, intercessor dengan comforter. Jadi tidak ada lain selain Tuhan Yesus. Satu-satunya. Akulah kebenaran dan tidak ada yang ke Bapa kecuali melalui aku. Satu-satunya mediator antara Bapa dan manusia. Tuhan Yesus katakan, satu mediator ini yang antara Bapa dan manusia adalah aku. Between God and man, ialah tidak ada yang ke Bapa kecuali melalui aku. Dan aku ini adalah Jesus Christ, yang adalah mediator, yang adalah intercessor, yang adalah advocate, yang adalah comforter. Jesus Christ lah Roh Kudus itu. Jadi kalau kita lihat kata mediator ini, yang artinya a go-between atau perantara, yang artinya adalah intercessor, artinya juga adalah mediator, yaitu Jesus Christ. Kita lihat di Yohanes 14 ayat 17, Roh Kudus yang adalah another comforter, yang adalah the spirit of truth, roh kebenaran. Sementara Tuhan Yesus bilang di Yohanes 14 ayat 6, aku adalah kebenaran. Artinya boleh dikatakan the spirit of truth adalah the spirit of Jesus Christ. Inilah rohnya Kristus, bukan oknum ketiga selain Kristus. Jadi kita lihat di Yohanes 14:17 dibandingkan dengan Yohanes 14 ayat 6, kata the truth ini adalah aletheia. Artinya the spirit of aletheia adalah I am aletheia. Roh aletheia adalah Tuhan Yesus katakan akulah aletheia. Artinya roh kebenaran, roh Yesus Kristus. Akulah kebenaran, roh aletheia adalah rohnya Tuhan Yesus. Jadi kita bisa lihat bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan Yesus. Bukan oknum ketiga yang namanya Roh Kudus. Ayat-ayat ini dengan jelas mengungkapkan bahwa Roh Kudus adalah Kristus atau rohnya Kristus. Bukan oknum ketiga selain Kristus. Dan kita hanya ambil ayat-ayat Alkitab. Dan kita lihat juga nanti dari kutipan Roh Nubuat yang akan konfirmasi kebenaran ini. Di Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, Bapa akan mengirim penghibur yang lain, another comforter. Ayat ini sering digunakan untuk menunjukkan bahwa ada dua comforter. Sementara kita tahu cuma ada satu comforter, yaitu Jesus Christ. Jadi kata another ini tidak artinya ada oknum lain selain Tuhan Yesus. Kita akan buktikan itu. Di Yohanes 1 ayat 14, Tuhan Yesus menjadi manusia. The Word was made flesh. Sementara di 1 Korintus 15:45, the last Adam atau Tuhan Yesus adalah a quickening spirit, roh yang memberikan kehidupan. Artinya Tuhan Yesus selain manusia, dia adalah a quickening spirit. Dia adalah roh yang memberikan kehidupan. Artinya waktu Tuhan Yesus bilang dia mau kembali ke Bapa, dia mau kembali ke Bapa dalam tubuh kemanusiaannya, lalu dia akan kirim dia punya roh tanpa tubuh kemanusiaannya. Itulah Roh Kudus yang terpisah dari tubuh kemanusiaannya, karena Tuhan Yesus dibatasi oleh kemanusiaannya, sementara dia di bumi ini. Dan kita akan lihat kutipan berikut ini dari Roh Nubuat yang akan mengkonfirmasi kebenaran ini. Di 14 MR 23 dikatakan, Tuhan Yesus dibebani dengan kemanusiaannya. Sehingga Tuhan Yesus tidak bisa berada di setiap tempat secara personally.
Oleh sebab itu, untuk kebaikan murid-murid, dia harus tinggalkan mereka, dan tinggalkan mereka dalam tubuh kemanusiaannya, dan pergi ke Bapaknya dan mengirim Roh Kudus atau rohnya dia sendiri untuk menjadi penerusnya di bumi. Lalu dikatakan di sini, Roh Kudus adalah dirinya sendiri. Roh Kudus itu adalah Jesus Christ sendiri. Bedanya, Roh Kudus ini terpisah dari tubuh kemanusiaannya dan tidak terikat dengan tubuh kemanusiaannya. Jadi Roh Kudus yang dikirim bukan oknum ketiga yang namanya Roh Kudus sesuai dengan doktrin Trinitas. Roh Nubuat pun tidak mengajarkan hal itu. Tetapi yang diajarkan Alkitab dan di Roh Nubuat bahwa Roh Kudus adalah dirinya sendiri tanpa tubuh kemanusiaannya dan tidak terikat dengan tubuh kemanusiaannya. Sehingga Tuhan Yesus mewakili dirinya sendiri untuk hadir di mana saja melalui Roh Kudusnya yang maha hadir. Artinya another comforter yang lainnya itu ialah lain bentuknya, lain dia punya form. Jadi comforter yang datang dalam bentuk manusia. Dan waktu Tuhan Yesus yang adalah penghibur kembali ke surga dalam tubuh kemanusiaannya, dia kirim dirinya dalam another form, bentuk yang lain, yaitu bentuk Roh Kudus yang tidak terikat dengan tubuh kemanusiaannya. Itu artinya another. Bukan artinya ada oknum yang lain selain Tuhan Yesus. Jadi waktu kita baca Roh Kudusnya atau the Spirit of Christ, itu artinya Kristus tanpa tubuh kemanusiaannya. Kita lihat kutipan Roh Nubuat di Manuscript Releases volume 14 dikatakan Roh Kudus adalah rohnya Kristus. Artinya Roh Kudus adalah rohnya Kristus tanpa tubuh kemanusiaannya. Di Desire of Ages dikatakan, dosa hanya bisa ditolak dan ditaklukkan hanya melalui the third person of the Godhead. Dan kutipan ini digunakan banyak orang sebagai bukti bahwa Roh Kudus adalah oknum ketiga. Sementara kutipan ini kalau dibaca terus dikatakan, Kristus telah memberikan dia punya roh sebagai kuasa ilahi untuk menaklukkan dosa. Artinya, the third person of the Godhead ini adalah rohnya Kristus yang penuh dengan kuasa ilahi, bukan oknum ketiga yang namanya Roh Kudus. Jadi kutipan ini harus dibaca secara keseluruhannya. Kutipan berikut di Review and Herald dikatakan, dia datang kepada manusia melalui dia punya Roh Kudus. Dan kita tahu, dia punya Roh Kudus adalah dirinya sendiri tanpa tubuh kemanusiaannya. Lalu kita lanjut, dikatakan, marilah kita recognize Kristus sekarang. Walaupun tidak kelihatan karena datang dalam bentuk roh. Karena kalau kita recognize dia sekarang, kita pun akan recognize atau mengenal dia waktu dia datang di awan-awan dengan kuasa dan kemuliaan. Artinya kalau saya tidak recognize Kristus sekarang, saya nggak akan recognize Kristus nanti. Karena Kristus yang sekarang dalam bentuk roh, bebas dari tubuh kemanusiaannya, dan yang akan datang nanti sama. Bedanya yang sekarang nggak kelihatan dalam bentuk roh atau form spirit, dan yang nanti dalam tubuh personality-nya. Kita baca lagi di Review and Herald, dikatakan, biarlah mereka mempelajari John 17 dan belajar bagaimana untuk berdoa dan bagaimana untuk menghidupkan doanya Kristus. Lalu dikatakan, Kristuslah penghibur itu. Jadi dari ayat-ayat Alkitab dan Roh Nubuat, kita bisa lihat dengan sangat jelas bahwa Roh Kudus, another comforter, the Spirit of Truth, bukan oknum ketiga yang diajarkan doktrin Trinitas. Tetapi adalah rohnya Kristus yang terpisah atau tidak terikat dari tubuh kemanusiaannya, sehingga dia bisa hadir di antara murid-muridnya di dunia ini sampai akhir zaman, sementara tubuh kemanusiaannya di surga. Dan waktu dia datang nanti di awan-awan, dia datang dalam tubuhnya. Dan kita akan kenal dia nanti, karena kita kenal dia sekarang dalam bentuk the another comforter. Di Testimony volume 9 dikatakan, they have one God. Ada satu God and one Savior, satu juru selamat, dan satu roh. Apakah roh oknum ketiga? Bukan. Satu roh ini adalah the Spirit of Christ. Dan setiap kali kita baca the Spirit of Christ, kita mengerti bahwa ini adalah Kristus tidak terikat dari tubuh kemanusiaannya. Sangat jelas.
Alkitab dan Roh Nubuat mengajarkan bahwa cuma ada 2 oknum ilahi di surga, Bapa dan Anaknya. Roh Kudus adalah rohnya Kristus, yang juga adalah rohnya Bapa. Karena Bapa memberikan rohnya atau kehidupannya di John 5:26 kepada Anaknya, sehingga Anak memiliki rohnya Bapa. Sehingga Bapa pun hadir di dalam manusia melalui rohnya yang dia berikan kepada Kristus, the Comforter. Di Review and Herald Agustus 26 dikatakan, kenapa gereja-gereja lemah, sakit-sakitan, dan siap untuk mati? Jawabannya sangat jelas. Karena musuh atau setan telah membawa pengaruh-pengaruh sehingga gereja tidak bisa melihat lagi bahwa Comforter itu atau Roh Kudus itu adalah Tuhan Yesus. Jadi yang gereja lihat sekarang adalah oknum ketiga yang namanya Roh Kudus. Karena mata gereja sudah ditutup oleh musuh sehingga mereka tidak bisa lihat bahwa penghibur itu, the Holy Ghost itu adalah Tuhan Yesus tanpa tubuh kemanusiaannya. Apa perkataan-perkataan Menginsp White sebelum dia beristirahat menunggu kedatangan Juru Selamatnya? Juru Selamat adalah kita punya penghibur. Tuhan Yesus adalah kita punya penghibur. Dia nggak katakan oknum ketiga di surga yang namanya Roh Kudus adalah kita punya penghibur. Tetapi Juru Selamat atau Tuhan Yesus adalah kita punya penghibur. Dan dia telah buktikan itu di dalam kehidupannya. To God be the glory. This refers to the omnipresence of the Spirit of Christ, called the Comforter. As by faith, we look to Jesus. Our faith pierces the shadow, and we adore God for his wondrous love in giving Jesus the Comforter. Christ is to be known by the blessed name of Comforter. And I will pray the Father, and he shall give you another Comforter, that he may abide with you forever, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him. But ye know him, for he dwelleth with you, and shall be in you. Jesus comes to you as the Spirit of truth. Study the mind of the Spirit, consult your Lord, follow his way,